Halo Lur, kembali lagi bersama saya Putra dari Gina Group. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang cara memilih tembakau dan juga memilih saus yang bagus dan sesuai untuk meracik ya. Ya, video ini sebenarnya saya buatkan khusus untuk masnya tadi, siapa saya lupa. Tadi siang telepon saya, orang Tulungagung, dia mau meracik tembakau. Ya, tadinya sudah coba praktek-praktek, cuman kurang maksimal. Nah, cuman sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, dan juga like video-video saya, karena saya ada program giveaway ya khusus untuk subscriber setia. Nah, nanti akan diundi setiap bulannya di video-video opening seperti ini. Di opening nanti kita undi hadiah giveaway-nya. Kalau teman-teman mau ikut ya program giveaway, silahkan cek link video di bawah ya. Saya sudah menjelaskan cara-cara untuk join atau ikut program giveaway. Oke, langsung saja kita langsung ke tutorial. Tapi sebelumnya saya mau menghidupkan rokok terlebih dahulu. Dan juga minum kopi nanti biar ngomongnya lancar. Oke, langsung saja kita ke video atau ke inti video tutorial ya. Jadi untuk kita meracik tembakau ya, entah itu kita bertujuan untuk membuat tis atau tembakau untuk tengwe, ataupun kita untuk membuat tembakau untuk bahan dasar rokok, itu ya hampir-hampir sama ya. Memang kalau proses yang sebenarnya itu berbeda antara kita untuk membuat tembakau untuk tengwe dan juga kita meracik atau membuat tembakau untuk rokok atau untuk produksi rokok. Itu sebenarnya berbeda jauh kalau aslinya ya. Tapi karena kita intinya ngeracik lah ya, karena itu mau buat rokok mau buat tengwe, karena saya bertujuan untuk tutorial untuk pemula, makanya saya buat sama saja. Jadi intinya untuk meracik itu membutuhkan, ini dari tembakau dulu ya. Tembakau itu membutuhkan tidak hanya satu atau dua jenis tembakau, melainkan minimal 6-7 macam tembakau ya. Jadi kalau hanya menggunakan satu macam tembakau original atau dua macam mungkin dicampurkan menjadi satu, itu masih kurang atau sangat kurang. Nah, jadi seperti rokok-rokok seperti ini menggunakan banyak sekali campuran atau banyak sekali macam tembakau ya. Karena setiap tembakau, entah itu tembakau Tulungagung, entah itu tembakau Madura, entah itu tembakau Temanggung, entah itu tembakau Lombok, itu pasti memiliki atau mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, seperti itu. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh seperti tembakau Temanggung ya. Tembakau Temanggung itu terkenal dengan keantepan dan kegurihan, kepulenannya. Cuman dia terlalu antep ya, di dada itu terlalu nendang. Nah, mungkin bisa dicampur dengan tembakau Lombok. Tembakau Lombok itu dia halus, cuman rasanya cuman gurih. Untuk manis dan pulennya kurang. Nah, dicampurkan. Nah, ini campuran dua macam ini kemungkinan nanti akan keluar rasa gatal dan langu. Nah, mungkin nanti bisa dicampurkan dengan tembakau Madura untuk mengurangi rasa langu dan rasa gatalnya seperti itu. Nah, jadi itu melalui atau kita perlu proses sangat panjang ya untuk meracik tembakau daerah. Dan perlu diketahui,
Untuk meracik tembakau kalau masih ibaratnya baru belajar atau masih pemula, saya sarankan untuk menggunakan tembakau oncek atau setelan-setelan ya, casingan-casingan seperti itu banyak dijual. Yang dari Kudus ada, dari Malang ada, dari Jepara ada, banyak sekali setel-setelan. Jadi seperti ini contohnya, ini contoh-contoh tembakau setelan itu seperti ini. Jadi sebentar ya, saya lanjutkan ke yang original tadi. Kalau tembakau original itu sebelum kita buat, mungkin kalau untuk Tengwe ya, kalau Tengwe yang kelas nggak begitu bagus ya bisa dengan percampuran-percampuran seperti itu. Cuman ketika kita untuk yang mencari kualitas yang bagus, apalagi untuk produksi rokok, itu tidak bisa menggunakan proses seperti tadi, karena untuk kita membuat rokok atau racikan tembakau bagus itu pastinya memerlukan bahan-bahan yang bagus pula. Dan bahan bagus itu tidak ibaratnya enggak terus harganya mahal terus itu bagus, enggak. Jadi bagus yang saya maksud adalah bagus itu yang sesuai untuk rokok. Nah, jadi dari segi pemrosesan itu juga berpengaruh di kualitas tembakau itu sendiri. Nah, makanya untuk kalau kita mengolah tembakau ada enggak ya contohnya yang masih, oh di sini nggak ada, yang masih original lah, intinya masih dari petani, itu memerlukan proses yang panjang. Yang pertama yang jelas kita nge-grade dulu, kita memisahkan antara grade-grade tembakau, walaupun satu panenan ya itu grade-nya beda-beda. Dan setelah kita pengegradean, kita melakukan pengeraman, karena tembakau yang dipanen baru, nah itu masih belum layak atau kurang cocok untuk kita produksi ya. Jadi paling enggak itu dilakukan pengeraman selama paling enggak 3 atau 4 tahun. Nah, tapi nanti kalau kita mau produksi mungkin ya dengan modal yang tidak begitu banyak, kita nggak bisa melakukan pengeraman. Nanti uangnya berhenti ya, nggak berputar. Nah, makanya untuk awal atau baru memulai atau pemula, saya tidak menyarankan untuk memakai tembakau original atau tembakau yang masih mentah. Tapi kalaupun teman-teman itu mau pakai ya mungkin dengan persentase yang sedikit. Mungkin untuk maksimal pencampuran itu 15 sampai 20%. Karena tembakau original sendiri dia itu masih tebal dan masih mentah. Banyak kekurangannya ya. Ya nanti boros juga di saus dan casing. Ya mungkin kalau mau di steam ya mungkin agak murah ya, bisa ya untuk mematangkan secara cepat ya. Cuman untuk mesin steam atau mesin molin sendiri mahal. Jadi jangan coba-coba untuk di tembakau itu dibakar disangrai atau dikeringkan dengan sinar matahari atau dengan oven. Itu nggak bisa ya, karena untuk mesin steam atau mesin molin sendiri dia itu mesin khusus. Jadi teman-teman walaupun buat mesin oven berputar, tapi kalau tidak ada pengaturan suhunya, tidak ada penyemprotan untuk casingnya ya sama aja, nanti malah tembakunya rusak. Makanya saya sarankan untuk meracik awal, entah itu mau buat rokok atau mau buat tingwe, lah itu ya mending pakainya tembakau asal pabrik atau setelan-setelan. Dan dari segi harga pun untuk tembakau asal pabrik dan juga setelan, casingan seperti itu lebih murah. Untuk HP pun lebih murah. Karena apa? Untuk tembakau asal atau setelan itu memang ya bisa dikatakan limbah pabrik. Tapi walaupun disebut limbah atau asal pabrik, saya menganggap kalau tembakau asal atau limbah pabrik itu masih lebih bagus daripada tembakau original dari petani. Dalam artian kualitasnya juga lebih bagus dan cara pengolahannya pun lebih mudah. Dan jangan salah paham dulu, yang saya maksud tembakau dari petani itu bukan tembakau seperti ini. Nah, ini tembakau Dharmawangi ya. Yang saya maksud bukan seperti ini, karena kalau seperti ini tidak untuk dibuat rokok, tapi ini untuk tingwe ya. Jadi mungkin kalau yang tembakau dengan tekstur-tekstur seperti ini itu cocoknya dibuat untuk tingwe, dilinting atau
untuk produksi tembakau flavor, rasa-rasa itu cocok. Tapi yang saya maksud untuk produksi rokok itu biasanya pakainya ya seperti Owol, Kritik, segala macam. Jadi tembakau-tembakau yang kualitasnya kualitas bawah. Karena kalau pakainya tembakau seperti ini, itu saya yakin nggak akan masuk untuk kos pembiayaannya, untuk modal produksi itu nggak masuk. Karena ya dari segi tembakunya pun sudah mahal dan rata-rata itu mengandung gula seperti itu. Jadi untuk meracik itu memang susah-susah gampang. Dan kalau kita memakai tembakau setelan seperti ini, itu sudah enak karena ini tembakunya ibaratnya sudah dicampur banyak macam tembakau ya. Dan biasanya kalau ya ketemu dengan seller yang pas, ini sudah ketata rasanya. Nah, nanti tinggal memberikan campuran-campuran seperti oncek dan segala macam. Kalaupun mau dicampur tembakau original juga gak masalah. Karena ya memang mungkin untuk teksturnya agar lebih kasar ya nggak masalah, cuman saran saya penggunaannya ya saran saya 10%, tapi maksimal di angka 15 sampai 20%, jadi nggak bisa banyak-banyak ya itu. Nah, ini sebentar saya pause dulu. Oke, lanjut lagi ya. Ini saya mau coba kalkulasikan untuk biaya produksi ya. Kalau ini racikan ya cuman bayangan ya, kalau ibaratnya pemikiran yang cepat lah untuk meracik, katakanlah oncek. Nah, kita pakai oncek itu katakanlah kita onceknya itu 3 kilo, harganya per kilonya 100.000 lah ya, yang bagus itu harganya 300.000. Dan saya jelaskan dulu, tembakau oncek itu yang dijual di pasar rata-rata itu oncek, kalau peracik bilang itu oncek sulapan. Dalam artian oncek sulapan itu oncek yang sudah diadul-adul lah ibaratnya, jadi udah nggak ori. Nah, makanya harus bener-bener teliti ya dalam membeli oncek, karena memang banyak sekali oncek-oncek yang nggak ori, bahkan ada yang racikan sendiri dibilang oncek. Kalau punya saya insya Allah ya, kalau dari harga tinggi mungkin di harga 100.000 saya menjamin keasliannya. Tapi kalau di harga-harga 60, 50 ya sama aja, saya juga nyubal pakai tembakau-tembakau murah lain, jadi agar namanya orang jualan kan juga butuh untung kan. Nah, makanya kalau beli di tempat saya, kalau harganya murah ya kualitasnya mengikuti. Tapi kalau belinya di harga tinggi, saya menjamin seperti oncek yang per kilonya harga 100.000, saya menjamin keoriannya seperti itu, dan saya mungkin bisa atau siap menggaransi. Oke, coba kita ini kalkulasi simpelnya ya. Oncek kita pakai 3 kilo, lalu kita pakai setelannya katakanlah 3 kilo juga. Kalau setelan harganya 50.000 ya, jadi kalau kali 3 150.000. Nah, lalu kita pakai cengkehnya katakanlah kita pakainya setengah kilo ya, setengah kilo katakanlah harga cengkeh 200, katakan saja ya, ini simpelnya atau gampangnya lah intinya itu, katakanlah 100.000. Lalu kita pakai tembakau yang original katakanlah setengah kilo juga, setengah kilo. Nah, itu katakanlah harganya setengah kilonya itu 50.000. Nah, ntar saya jumlah dulu, saya pause dulu biar cepat. Nah, oke, ketemunya untuk HPP itu 600.000. 600.000 ini totalnya 7 kilo ya, 7 kilo 600.000. Nah, ini berarti per kilonya nanti per 1 kilo HPP-nya nggak sampai 100.000 ya, mungkin ya sekitar 80 atau 90 sekian, akan sangat murah sekali. Dan ini kalau menurut saya, kalau onceknya dari saya, setelannya dari saya, dan cengkehnya dari saya, kalau tembakau originalnya bebas. Itu saya kira untuk racikan seperti ini itu sudah
ibaratnya sudah ner. Ner itu apa ya? Intinya di rokok itu sudah dasarnya itu udah enak dulu. Jadi rasa langu, pahit segala macam sudah tidak ada. Nah, jadi di rokok gini udah seger. Nah, kita rokok gini sudah segar. Cuman untuk apa namanya, ini belum ada rasanya, dalam artian ini masih dalam bahan dasar. Wow, kebalik ya, karena saya pakai kamera depan, tuh angkanya kebalik. Nah, jadi ini masih bahan dasar. Nah, untuk menjadikan nanti sebuah rasa, nah tinggal teman-teman mau pakai rasa apa atau mau mengarahkan rasa apa. Kalau mau rasa herbal ya berarti ditambahkan lagi rempah-rempah. Kalau mau rasa apa namanya, mungkin yang wangi-wangi ya ditambahkan saus. Kalau mau yang gurih-gurih ya berarti tambahkan casing, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngeraciknya pakai tembakau afal seperti ini itu simple. Jadi intinya gini, kita punya tembakau yang murah walaupun rasanya kurang maksimal. Kita punya tembakau yang mahal untuk memaksimalkan rasa, dan kita punya tembakau yang mungkin original untuk memperbaiki tekstur tembakau. Nah, ini tinggal dijadikan satu, sangat simpel. Jadi kita cuma carinya rasa atau kualitas rasa yang enggak begitu maksimal dan yang bagus, dan tekstur. Nah, teksturnya kan biasanya kalau oncek-oncek itu kan lembut. Nah, makanya kita perbaiki teksturnya dengan tembakau original agar teksturnya lebih bagus. Nah, kan simpel sekali. Kita hanya memikirkan tiga, dalam artian apa ya, tiga jenis, yaitu bagus, murah, lalu tekstur. Beda dengan tembakau original. Kita tembakau original mikir, tembakau ini ada gatalnya, tembakau ini ada gurihnya, tembakau ini manis tapi dia gerak, tembakau ini antep tapi dia gurih. Nah, itu susah gitu. Bahkan dalam satu daerah, katakanlah tembakau Escort ya, Escort Lombok. Escort Lombok itu mungkin kalau di total itu mungkin lebih dari 10 grade. Nah, makanya yang grade paling jelek, grade pokoknya banyak lah, kalau dibahas nanti pusing. Nah, makanya satu jenis tembakau saja kalau original itu memiliki lebih dari 5 varian ya, atau 5 grade. Makanya untuk kestabilan pun juga susah, karena kalau tembakau seperti itu, tembakau original itu ya tergantung dari cuaca juga, iklim juga berpengaruh. Tapi kalau kita pakainya tembakau yang asal pabrik, itu selama pengolahannya benar, saya yakin untuk rasa bisa stabil. Nah, makanya penting sekali untuk sebelum bergerak itu kita harus mengamati terlebih dahulu, belajar terlebih dahulu. Walaupun tembakau itu kita tersedia, tapi ketika kita salah pengolahan ya akhirnya gimana ya, nggak maksimal, akhirnya cuma buang-buang duit. Makanya kalau saya sarankan yaitu untuk awal ketika meracik, gunakanlah tembakau afal atau setelan-setelan yang sudah diracik. Ibaratnya kita tinggal finishing lah. Katakanlah kita beli rumah itu sudah ada rangka-rangkanya. Mungkin kita tinggal finishing seperti ngasih keramik, ngecat segala macam. Jadi jangan beli cuman tanah. Kalau beli tanah nanti kita masih mikir untuk pondasi segala macam, lah itu susah, ribet, dan harganya pun kan memang lebih murah kalau kita beli yang tinggal finishing daripada kita harus ribet-ribet mengolah dari nol, seperti itu. Karena namanya orang usaha, namanya orang bisnis, itu kan yang dicari untung. Nah, bukan kebanggaan ya. Jadi walaupun kita bangga, tapi kalau nggak untung ya buat apa kalau usaha. Tapi kalau kita untung ya pasti nanti bangga kita dapat hasil, seperti itu. Makanya untuk meracik itu benar-benar diperhatikan masalah tembakau. Jangan pakai tembakau yang asal-asalan. Walaupun harganya mahal ya, mungkin sampai 200.000 per kilo, itu nggak menjamin rasanya nanti pas untuk dibuat rokok atau dibuat racikan. Ya mungkin kalau seperti tembakau harga mahal, kalau untuk tingwe dalam artian dilinting, dikasih cengkeh, dilinting kecil tangan atau dilinting pakai hand roll, kasih cengkeh sudah enak. Tapi kalau untuk kita diracik itu belum tentu. Bahkan seperti tembakau serintil Temanggung pun
itu kalau ini menurut saya ya, saya sebagai peracik, itu kalau dilinting langsung ya nggak enak. Jadi kalau cuma serintil untuk dilinting kurang nikmat kalau saya. Kalau saya serintil itu tetap nanti saya campur. Bahkan saya serintil itu per meracik hanya menggunakan 3-4%. Anehnya ketika dilinting langsung itu kurang enak kalau menurut saya ya. Tapi ketika nanti dicampur ke racikan, walaupun kandungan atau persentasenya cuma di bawah 5%, itu sangat berpengaruh sekali dirasa. Nah, itu makanya keajaiban serintil itu di situ, tembakau serintil Temanggung. Dia cuma pakai, dalam artian dipakai di bawah 5%, tapi bisa mempengaruhi sebuah racikan tembakau. Seperti itu. Nah, ini untuk pembahasan tembakau, intinya untuk awal jangan menggunakan tembakau original apalagi yang masih mentah. Nah, pakailah tembakau-tembakau seperti lawaran, oncek, setelan, casingan. Nah, itu banyak sekali dijual di online. Dan di Kudus, di Malang mungkin di sana banyak sekali gudang-gudang yang menampung atau pengepul-pengepul tembakau asal dari pabrik atau lawaran racikan seperti itu. Nah, ini mungkin untuk tembakau saya kira sudah jelas. Jadi belajar tembakau itu enggak semudah yang dibayangkan ya. Untuk mempelajari atau meracik tembakau itu enggak semudah yang dibayangkan. Itu sangat ribet, karena ibaratnya ini ya, tembakau kita ibaratkan pulpen. Hanya satu pulpen seperti ini jenisnya banyak, dari yang paling bawah, tengah, terus semi sampai ke atas, dan nanamnya di mana, iklimnya seperti apa, dataran tinggi atau rendah, panenannya ketika apa, cuacanya seperti apa, itu sangat berpengaruh sekali kalau tembakau original. Makanya saya sarankan, ya saya bukan kok meremehkan ya, tapi menyarankan daripada nanti cuman eksperimen-eksperimen gagal terus, ya mending gunakanlah yang mudah dulu. Jadi kalau belajar itu belajar dari yang paling gampang, terus nanti naik tingkat sampai yang tersulit, itu mungkin yang paling akhir ya. Seperti mempelajari meracik tembakau original itu nanti paling akhir. Kalau untuk awal ya mending ini meraciknya tembakau-tembakau yang gampang-gampang dulu. Nah, ini yang saya bahas di video ini untuk yang mau meracik untuk skala produksi ya. Kalau cuman untuk konsumsi sendiri atau konsumsi pribadi atau dalam jumlah sangat kecil ya nggak masalah. Racik-racik tembakau original seperti coba Dharmawangi campur Temanggung campur Madura, coba Dharmawangi campur Temanggung campur Lombok, atau Madura campur Temanggung campur Kasturi. Nggak masalah kalau untuk skala kecil, sangat kecil, atau untuk produksi sendiri nggak masalah. Tapi kalau sudah menginjak skala menengah ke atas atau skala besar mau produksi jangka panjang ya jangan coba-coba, nanti malah rugi seperti itu. Dan saya sendiri juga menyediakan untuk bahan-bahan mulai dari oncek, lawaran, casingan, mentahan, semuanya ada. Bahkan original yang untuk produksi untuk rokok saya juga ada. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau coba eksperimen, mau coba belajar meracik, silahkan hubungi admin. Kalau di Tokopedia kurang lengkap kalau bahan-bahan, karena memang bahan itu untungnya tipis. Kalau dijual di Tokopedia nanti kena potongan-potongan, nggak jadi untung malah rugi. Makanya khusus bahan-bahan kita hanya menyediakan di pesan di admin. Dan kalau untuk bahan baku atau bahan racikan itu wajib grosir ya. Kalau ecer nggak bisa. Tapi kalau casingan, setelan seperti itu mungkin beli-beli 5 kilo, 4 kilo boleh. Tapi kalau yang bahan-bahan untuk racikan yang semi-semi itu paling enggak yo 25 kilo baru bisa kita kirim. Karena ya memang keuntungannya sedikit sekali. Katakanlah kalau keuntungan 2000 lah ya. 2000 cuman beli katakan 3 atau 4 kilo. Nah, kita dapat uang katakanlah 10.000, itu nanti biaya packing, biaya pengemasan, biaya karyawan nggak masuk di operasional ya. Makanya harus grosir jadi. Nah, tapi kalau racikan kan kita dapat keuntungan per kilo bisa 8-10.000. Makanya kalau beli racikan yang sudah jadi untuk tengwe, nah itu nggak masalah beli 1-2 kilo karena keuntungan kita juga lumayan. Tapi kalau bahan karena keuntungannya tipis ya ada minimal pembeliannya. Oke, saya kira untuk di tembakau, penjelasan tembakau sudah jelas ya. Jadi
intinya untuk mengolah tembakau original perlu proses yang sangat panjang dan tidak mudah, dan saya sarankan untuk awal atau belajar gunakan tembakau afal-afal atau setelan-setelan semi agar pengolahannya lebih mudah. Lanjut kita ke saus casing. Nah, ini lanjut kita ke pensausan ya, karena biasanya kalau kita ngegrit atau meracik ya, kita ngeblend sudah jadi sebuah blend yang mungkin rasanya sudah dasar dari rasa itu sudah enak, kita langsung lanjut ke proses casing dan juga saus. Nah, ini untuk proses casing dan pensausan, kalau yang asli itu pakainya mesin. Dipakai mesin, di mesin molen itu sudah menjadi satu paket ya. Dari mulai pencampuran tembakau sampai ke pengeringan, pemasukan casing dan saus itu sudah menjadi satu. Tapi karena ini baru ya, mungkin belum skala sebesar itu ya. Mungkin pakainya masih alat manual yang semprotan-semprotan seperti ini, atau semprotan yang pompa itu atau yang elektrik. Nah, jadi kan tidak melalui proses pengeringan terlebih dahulu. Nah, makanya ya saya menjelaskannya sesuai itu ya, karena kalau nanti saya menjelaskan sistem atau penggunaan mesin molin nanti yo nggak ada gunanya, karena yo mungkin nggak semuanya punya mesin molin. Nah, jadi untuk pertama itu, untuk kita meracik tembakau setelah selesai proses blend ya, itu tidak hanya membutuhkan atau tidak hanya disemprot saus, tapi sebelum saus itu harus masuk casing. Nah, seperti ini. Ini namanya casing. Casing itu biasanya cenderung warnanya gelap seperti ini. Biasanya hitam pekat, kalau enggak merah pekat. Nah, casing ini adalah kalau kita di tembok ya, kita ngecat tembok seperti ini, casing ini adalah cat putih. Jadi cat putih itu berfungsi untuk menetralkan. Nah, kalau casing ini berfungsi untuk menetralkan dari, kalau cat ya warna cor-corannya, kalau tembakau ya rasa asli-aslinya, biar seperti kalau tembakau kayak nyegraknya, pahitnya, langunya itu berkurang. Nah, itu dimasukkan casing ini, disemprotkan casing ini. Lah, nanti dia juga akan menunjang atau mempercantik dari saus aslinya. Nah, makanya kan saya katakan sama dengan cat putih. Cat putih itu kan juga nanti dia selain menghilangkan warna asli dari tembok, dia nanti kan juga menunjang atau mempertajam warna aslinya. Nah, sama juga dengan casing ini. Jadi makanya sebelum menuju ke saus itu melalui proses casing dulu. Dan casing ini macam-macam. Nah, sausnya nanti dulu ya, kita bahas casing dulu. Mantap, ngopi dulu dah seret. Stok kopi sih di kalang saya habis. Ya kalau mau di skip nggak apa-apa, saya mau ngidupin rokok dulu. Oke, jadi casing ini jenisnya macam-macam. Ada casing yang dibuat atau diproduksi dengan bahan kimia, ada yang alami, dan ada juga yang semi. Kalau yang ini, yang di depan saya ini yang alami atau rempah-rempah. Jadi kelihatannya ini cairannya cuma satu, tapi di dalam ini banyak sekali rempah-rempah yang saya ekstrak atau saya saya fermentasi lah. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, saya pernah beberapa kali membuat video cara mengekstrak rempah-rempah ya, rempah-rempah atau buah-buah, atau membuat saus atau casing alami. Dan kalau itu yang saya buat itu standar untuk konsumsi pribadi atau skala kecil ya, karena kurang maksimal dan mungkin bahannya memang saya menjelaskannya nggak full ya. Tapi kalau yang saya buat ini selain diekstrak ya, selain diekstrak juga melalui proses pemurnian. Jadi saya juga melakukan proses destilasi, proses ada intinya yang saya buat tutorial kemarin-kemarin itu cuman proses mengeluarkan sari-sarinya atau mengeluarkan ekstraknya. Jadi tapi belum untuk pemurnian, karena kalau pemurnian, kenapa saya nggak membuat video atau nggak membuatkan
tutorialnya. Karena memang kalau untuk tutorial ekstraksi, destilasi maksud saya, itu nggak bisa saya buatkan video karena satu pakainya alat. Nah mungkin kalau di kamera kayak gini nggak cukup. Yang kedua, nggak ada ya yang punya alat itu karena alatnya juga mahal. Kalau cuman untuk sekedar konsumsi pribadi atau iseng-iseng ya nggak mungkin lah karena harganya juga mahal. Makanya saya cuman membuatkan itu. Kalau itu sudah video-video yang saya ekstraksi pakai cairan gina ekstraksi dan pakai alkohol itu hanya dasar ya, dalam artian hanya kita mengeluarkan sarinya, tapi untuk pemurniannya belum. Jadi ketika kita ekstrak pakai itu cairan-cairan itu, mungkin untuk inti atau sari utamanya ya yang murni dari 100% itu paling cuma ada 5-10%. Nah, makanya kita lakukan proses destilasi atau proses pemurnian itu untuk menghilangkan 90% kandungan lain seperti air, alkohol dan segala macam itu kita hilangkan. Nah, nanti akan ketemu cairan atau sari yang sangat murni. Makanya teman-teman pasti kalau ketika melakukan ekstraksi sesuai yang saya tutorkan di video saya sebelumnya, pasti ketemunya warnanya kalau enggak kuning ya merah. Nah, pasti nggak bisa menemukan cairan yang hitam seperti ini. Dan hitam ini juga dia kental, jadi dia nggak cair seperti alkohol atau itu enggak. Dan ini pun kalau dibuka ya, kalau dipegang itu nggak dingin, nggak semeriwing kayak alkohol karena ya sudah dinetralkan ya. Kalaupun ada kandungannya mungkin hanya sedikit sekali di bawah 5% untuk kandungan air dan alkoholnya. Dan kalau memang ini ada kandungan alkoholnya, pasti ketika dibakar dia terbakar. Dalam artian alkohol kan sangat mudah terbakar. Kita coba ya untuk membuktikan. Nah, ini kandungan alkoholnya sangat sedikit sekali. Nah, kalau alkohol pasti langsung nyaut dia. Nah, enggak kan? Tidak terbakar. Kalau ada kandungan alkoholnya pasti diginikan dia akan langsung terbakar ya, karena alkohol itu tingkat uapnya sangat tinggi sekali. Kalau ini enggak. Nah, makanya kalau belum dimurnikan atau belum melalui proses destilasi itu karena alkohol itu sifatnya dia menguap. Itu nanti ketika disemprotkan ke tembakau dan disimpan atau di stok dalam waktu lama, ya nanti hilang karena menguap ikut alkoholnya. Tapi kalau sudah dimurnikan seperti ini, nah itu ya saya kira akan awet ya, bahkan nggak cuma 1 bulan 2 bulan, bertahun-tahun pun selama penyimpanannya itu tepat, saya yakin tidak akan hilang rasanya. Nah itu ada halo-halo sahur. Nah ya ini saya lupa tadi, selamat ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menunaikan. Biar selesai dulu ya, saya pause itu sahur-sahurnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi itu tadi. Kalau casing yang alami seperti ini ya harganya memang tinggi. Karena yaitu prosesnya panjang dan dari mungkin 1 liter ekstrak itu paling hanya setelah didestilasi atau setelah dimurnikan paling hanya ketemu 10% lah paling. 10% bibitnya ya. Nah, makanya harganya mahal. Kalau yang mau tanya harga langsung nanti WA ya kalau yang mau ini. Kalau yang ini herbal rempah alami, tidak kimia. Yang kimia juga ada. Cuman nggak di sini. Di sini nggak ada. Nah, ini yang saya buat tutorial kemarin kan kayak gini. Nah, diekstrak kayak gini. Nah, ini segini. Paling ini nanti ketika didestilasi ketemunya hanya berapa? 1 mili aja nggak ada. Nah ini padahal segini ini paling ya kalau katakanlah ini 20 mili juga ada, tapi nanti setelah diekstrak enggak ketemu nanti karena air dan alkoholnya dihilangkan. Dan ini botolnya melendung ya karena proses ada gasnya di dalam.
Oke, saya lanjutkan. Ini casingnya. Jadi kalau yang nggak punya alat destilasi, kalau untuk produksi skala besar, saya sarankan jangan ekstrak sendiri, nanti hasilnya nggak maksimal. Apalagi kalau dengan cara direbus itu tambah apa ya? Tambah nggak bagus lagi, karena kalau direbus itu kandungan airnya akan tinggi, nanti menyebabkan tembakau menjadi rusak dan berjamur. Nah, kalaupun mau direbus itu dengan cara khusus. Jadi yang dipakai itu bukan air rebusannya, tapi uapnya. Nah, biasanya kalau yang punya atau bisa buat alat itu nanti buat manci yang rapet, terus dikasih selang, terus dicelupkan ke air es, terus naik lagi. Nah, nanti tetesannya itu yang digunakan bukan air rebusannya. Bahkan nanti tetesannya itu setelah air yang katakanlah gini, saya kasih contoh. Katakanlah ini ya, kita ngerebus. Nah, ini nanti ada selang. Lalu masuk ke air es, terus keluar lagi lah, nanti dimasukkan ke wadah khusus, katakanlah ini ya. Nah, nanti setelah ketemu ekstraknya ini pun belum bisa langsung dipakai. Ini nanti diekstraksi ulang lagi atau didestilasi ulang lagi sampai beberapa kali sampai ketemu yang benar-benar murni. Makanya harganya mahal. Nah, kalau ini casing rempah-rempah dan juga ada buah-buahannya. Setelah penggunaan casing, ya, jadi tembakau setelah di blend, di casing, di cup, kalau nggak punya mesin steam ya, kalau mesin steam bisa langsung di saus. Tapi kalau nggak pakai mesin steam itu di cup dulu paling nggak ya 24 jam baru masuklah saus. Nah, ini kalau yang ini sausnya kimia ya, saus kimia, dan ini untuk rasa ya intinya rasa pabrikan, nggak usah saya sebutkan. Nah, kalau mau untuk mengarah ke pabrik-pabrikan seperti rokok-rokok bungkusan ya pakainya seperti ini, kimia seperti ini. Tapi kalau mau mengarah ke herbal, lah nanti setelah selesai di casing itu daripada nanti pakainya saus, kalau saus herbal nggak ada. Kalau saus rata-rata kimia atau semi herbal, tapi tetap ada kimianya. Pakainya ini. Nah, ini kalau di tempat saya ini namanya rempah SN. Jadi ini bubuk rempah. Nah, segini ini dipakai 5 kilo pun bisa. Nah, ini jadi kalau saya sarankan kalau mau buat produk herbal itu di casing dulu, pakai casing herbal. Setelah di cup 1 kali 24 jam taburkan ini. Nah, ini penggunaannya sangat mudah. Langsung saja ditaburkan, nggak usah di apa-apakan lagi, langsung sama ini tembakau ya, tembakau yang mau diracik langsung taburkan. Nah, taburkan seperti ini, diaduk atau dicarup. Nah, setelah itu di cup lagi 1 kali 24 jam, dah rasanya nanti dari herbal seperti itu. Nah, makanya intinya untuk awal kalau masalah tembakau itu saya sarankan jangan pakai original dulu, jangan pakai tembakau mentah. Nah, nanti kalau untuk masalah saus, nah nanti ya pakainya yang kayak gini, jangan ekstrak sendiri ya. Kalau ekstrak sendiri saya yakin nanti kalau nggak ada mesin destilasi hasilnya nggak akan maksimal. Dan ini ya, ini tadi rempahnya ini tadi, walaupun cuman saya tabur kayak gitu, ini aromanya sudah kemana-mana. Satu ruangan ini mungkin aromanya rempah-rempah itu tadi. Jadi aroma seperti cengkehnya, aroma kapulaganya itu sangat menyengat sekali. Karena ya saya menggunakan komposisi yang pas, jadi nggak cuman dicampur-campur, enggak. Jadi tetap ada komposisi dan takarannya seperti itu. Jadi itu tadi, kalau katakanlah ini tadi ya, ini sudah di blend, terus sudah disemprot pakai casing. Setelah semprot pakai casing, ditaburi rempah-rempah, di cup 24 jam. Nah, nanti setelah 24 jam ini sudah siap linting, sudah menjadi mau jadikan rokok bisa, mau dijadikan tembakau tis atau tingwe juga bisa. Jadi intinya seperti itu. Untuk meracik itu kalau pakainya tembakau afal-afal itu sangat mudah sekali. Dan kita ngirit cengkeh juga, karena dari onceknya sendiri, dari setelannya sendiri sudah ada kandungan cengkeh. Kalau oncek cengkehnya lumayan standar ya, tapi karena ini dicampur sama aja, dicampur 4 kilo. Nah,
Yang 3 kilo juga ada cengkehnya, cuman kurang ya. Makanya saya tadi kasih cengkeh itu setengah kilo biar lebih maksimal seperti itu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk meracik ya. Ini versi lengkapnya itu seperti itu. Jadi yang perlu disiapkan yaitu tembakau bahan-bahannya. Kalau saya sarankan ini tadi oncek 3 kilo, setelan 3 kilo, cengkeh setengah kilo, originalnya setengah kilo. Kalau originalnya bebas, mau pakai Darmawangi, mau pakai Temanggung, mau pakai Lombok, mau pakai Madura, mau pakai pokoknya terserah. Yang penting setelannya itu 3:3 setengah ya. 3:3 setengah. Jadi onceknya 3, setelannya 3, cengkehnya setengah, originalnya setengah. Seperti itu. Nah, nanti kalau mau cari bahan-bahannya atau mau cari resep-resepnya bisa hubungi saya. Jadi nanti saya siapkan, katakanlah minta bahan komplit lengkap yang nanti di sana tinggal nyampur juga bisa saya sediakan. Oke. Jadi bahan-bahan kalau mau cari di tempat lain silahkan, kalau mau di tempat saya ya WA saya atau admin saya atau DM ke IG, nanti kita kasih list untuk bahan-bahan, tapi ya itu nggak bisa ngecer, tetap harus grosir karena keuntungannya sangat mepet. Oke, mungkin sudah jelas ya penjelasan video dari saya. Jadi mungkin tambahan yang terakhir, kalau untuk tingwe atau untuk jualnya tembakau mungkin sudah selesai penjelasannya seperti itu. Tapi kalau untuk menjual atau kita untuk produksi rokok itu masih ada lagi, seperti kualitas lem, kualitas kertas, kualitas lintingannya itu harus diperhatikan. Karena kalau filter, nah mungkin kalau filter itu sejajar seperti ini. Nah, saya tapi nggak ada contoh kretek ya. Kalau kretek itu lintingannya di belakang itu harus lebih kecil ya. Jadi yang dihisap, yang belakang sini harus lebih kecil daripada ujungnya sini. Kalau ujungnya sini harus agak besar. Jadi agak mengkerucut gini loh. Nah, jadi kalau kretek itu agak mengkerucut gini. Nah, yang ini yang body shop itu agak kecil, yang besar agak lebar atau agak besar. Jadi kalau kretek di lintingnya tanpa filter tapi sejajar kayak gini ya rasanya nggak enak. Makanya harus pakai, intinya harus memperhatikan lah dari nggak hanya tembakau atau pengolahan tembakunya saja, tapi lintingannya dan lem yang digunakan, lalu kertas yang digunakan itu juga harus diperhatikan untuk produksi rokok ya ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kalau memang kurang jelas atau minta penjelasan lebih lanjut, ini saya sudah bingung mau bahas apa lagi ya. Nanti kalau ada mungkin yang kurang silahkan hubungi saya, nanti mungkin saya buat part 2-nya. Oke, kalau memang video ini bermanfaat jangan lupa subscribe, dan juga subscribe nanti ada kemungkinan dapat giveaway juga ya. Dan jangan lupa like, komen, dan bunyiin itu pencet lonceng itu loh. Jadi nanti ketika ada video-video update dari saya biar ada notifikasinya, biar nggak ketinggalan. Oke, terima kasih.